warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nisha Fajri, SPDI MPD. Saya adalah dosen tetap Prodi S1 Pendidikan Matematika, STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. Pada kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Geometri Analitik. Geometri Analitik ini merupakan mata kuliah yang diajarkan di semester 4 yang berbobot 3 SKS, di mana dilakukan dalam 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka materi, dan 2 pertemuan itu adalah tes ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Pada mata kuliah Geometri Analitik ini memberikan landasan pengetahuan tentang pembuktian dan penalaran deduktif, teorema titik, garis, dan sudut, teorema segitiga, teorema sebangun dan kekongruenan, teorema poligon bangun datar, dan teorema lingkaran. Pada mata kuliah ini dikemas dalam bentuk pembelajaran yang sangat menyenangkan menggunakan model problem-based learning dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan, agar dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Mahasiswa akan mengerjakan tugas mandiri dan terstruktur. Tiap tugas dirancang untuk mengakomodasi bahan kajian yang diperlukan dan mewujudkan capaian-capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Adapun di akhir mata kuliah, diharapkan mahasiswa telah memiliki ilmu pengetahuan tentang pembuktian teorema pada bidang geometri. Adapun kemampuan yang diharapkan, capaian pembelajaran prodi, yaitu capaian sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Capaian pembelajaran keterampilan umum, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Capaian pembelajaran keterampilan khusus, mahasiswa mampu memanfaatkan keilmuan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran pengetahuan, dalam substansi keilmuan, mahasiswa mampu menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk ke jenjang berikutnya dalam bidang geometri lanjut. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu melakukan pembuktian dan penalaran deduktif. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan membuktikan teorema tentang titik, garis, dan sudut. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan membuktikan teorema segitiga. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan membuktikan teorema sebangun dan kekongruenan. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan membuktikan teorema poligon bangun datar. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis dan membuktikan teorema lingkaran. Mata kuliah Geometri Analitik ini mencakup beberapa materi, yaitu tentang pembuktian dan penalaran deduktif, titik, garis, dan sudut, segitiga, sebangun dan kekongruenan, poligon bangun datar, dan juga lingkaran. Adapun dalam prosesnya, pembelajaran dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari 4 komponen, yaitu tugas terstruktur dan tugas mandiri 20%, sikap dan absensi 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%. Adapun teknik penilaian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan ujian tulis untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan, dilakukannya observasi untuk mengukur sikap, dan juga penilaian pada unjuk kerja untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan mahasiswa. Dan indikator pada penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini yaitu ketepatan mahasiswa dalam mengasosiasi penalaran deduktif dalam geometri, menentukan hipotesis dan kesimpulan, dan juga mampu membuktikan teorema terkait titik, garis, sudut, segitiga, sebangun, dan kekongruenan, poligon bangun datar, dan juga lingkaran. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita simak kegiatan pembelajaran pada materi poligon bangun datar.
Kegiatan pendahuluan. Dosen mengingatkan kembali mahasiswa tentang teorema kongruensi dan kesebangunan. Memotivasi mahasiswa dengan memberikan permasalahan tentang bangun datar beraturan sesuai manfaat dan aplikasinya pada pembelajaran di sekolah dasar dan menengah. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan cara kerja dengan metode pemecahan masalah. Bangun apa aja yang masuk ke dalam hidup? Biasanya kita tahu segi berapa? Yang paling familiar ada segi 3 sama segi 4. Terus segi 5 masih sering dengar? Segi 6 sering dengar? Segi 8? Segi 10? Jarang ya. Biasanya kalau udah segi di atas 8 itu kita sebut dengan segi N atau polygon. Jadi sama juga seperti persamaan kan. Persamaan itu kalau pangkat 1 berarti persamaan yang variabel dari pangkat 1 dikatakan persamaan apa? Persamaan yang variabel dari pangkat 1 persamaan apa namanya? Persamaan nyet. Persamaan yang variabelnya pangkat 2 persamaan kuadrat. Persamaan yang variabelnya pangkat 3 persamaan apa? Kuartil. Kuartil itu udah di statistika ya. Ada nggak persamaan yang pangkatnya udah pangkat 3? Kita bilang persamaan pangkat 3. Ada nggak? Jalan ya. Kalau sudah pangkat 3 berarti namanya apa? Persamaan kalau seginya masih segi 4, segi 5, segi 6, segi 8. Tapi kalau di atas itu biasanya kita sebut poligon. Jadi secara keseluruhan poligon itu apa? Kapan? Mau pulang? Nah, tasnya itu kayaknya sisi lari. Jadi apa itu poligon? Materi SMP. Apa itu poligon? Resan N. Hah? N. Segi N. Banyak. Segi banyak. Segi N itu N-gon kan? Apa ada? Poligon. Bidang yang terdiri minimal dari 3 segi. Bidang yang terdiri minimal dari 3 segi. Isi sepakat dengan Sofat? Takut ya bukan sepakat. Oke, kita lihat ya. Oke, sudah ada definisinya. Poligon itu adalah gambar tertutup dengan garis lurus sebagai sisinya. Ya, jadi poligon itu adalah gambar tertutup yang sisi-sisinya itu adalah garis lurus. Kalau sisi-sisinya nggak lurus berarti bukan poligon. Ya. Kemudian tahu kan Anda apa itu pentagon? Pernah dengar? Gedung pentagon. Ini karena udah ada contek segi 5, ini hexagon segi 6, oktagon 4, nonagon 9, dekagon 10. Nah, saya tadi dong pentagon 8. Nah, kalau dilihat banyaknya sudah N berarti N-gon. Nah,
khusus itu dinamakan jajar jenjang. Nanti kalian akan lihat apa hubungan jajar jenjang dengan segi empat yang lain. Tahu nggak? Nah, biasanya kalau di SMP yang mau dibahas segi empat itu tentang apa? Bukan. Bangun apa yang mau dibahas? Bangun data. Segi empat. Persegi panjang. Selalu ya. Ada nggak yang mulai dari jajar jenjang? Tapi kali ini kita mulai dari jajar jenjang. Ya. Oke. Nah, supaya lebih paham, nanti kita sama-sama kerjakan lembar aktivitas. Jadi yang akan kita lakukan hari ini, untuk materi poligon kita dibagi dua sesi ya, dua pertemuan. Jadi kita menerapkan model problem based learning. Jadi mungkin nanti kalian akan dibagi kelompok, kemudian antara anggota kelompok itu. Kegiatan inti. Pada kegiatan inti dilaksanakan 4 fase dari model problem based learning. Fase pertama, mengorientasikan mahasiswa kepada masalah. Fase kedua, mengorganisasikan mahasiswa. Fase ketiga, membimbing penyelidikan individu. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sampai mana? Nanti kan kalau misalnya dari sifat garis jajar itu dengan apa antara kan ada garis sejajar begitu garis ketiga, ada lagi kan yang ini jajar yang itu kan sudah seperti ini. Kalau itu kan garis transversal cuma satu kan, sampai garis transversal lagi jajar jenjang.
berarti siap lah. Ya, berarti hari Jumat kita tampil. Untuk diskusi, kalian boleh tanya ikut di luar kelas. Ya, karena kalau seandainya nanti hari Jumat kita baru diskusi, nggak cukup waktu kita. Pada lingkaran. Apakah jadi segitiga ABC? Apakah jadi ini adalah apa jadi segi 4 ini ABCD? Kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup merupakan fase terakhir dari model problem based learning, yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk yang nomor 2, diketahui di situ AB tegak lurus dengan CD dan ditanyakan apakah ABC ini segi 4 apa kan? Ini bukanlah jenis segi 4 ABCD karena berdasarkan definisi segi 4 ABCD adalah keempat sudut berada pada lingkaran. Maka ini kontradiksi dengan definisi. Jadi tentulah ABCD bukan jenis segi 4 jika AB tegak lurus CD. Untuk yang nomor 3,